Kali ini kita akan membahas tentang PPPoE tunnel. Yang perlu dipahami dalam PPPoE tunnel ini yaitu dimana kita harus satu jaringan. Kita harus satu jaringan seperti ini atau bisa disebut dengan direct connected. Nah, saya menggunakan layout seperti ini, dimana saya menggunakan di router 1 saya menggunakan dua kabel, yaitu yang pertama supaya bisa terhubung di internet dan yang satunya supaya bisa terhubung di Winbox. Sama dengan router 2, yang satu supaya bisa terhubung di PC dan satu supaya bisa terhubung di Winbox. Nah, langsung saja kita konfigurasinya. Kita langsung saja konfigurasi di router 1 atau di server. Saya akan mengubah identitinya terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Jika sudah, kita setting DHCP client supaya mendapatkan IP publik dari internet dengan perintah IP DHCP client at interface header 1 disable no. Nah, jika sudah, kita masuk di Winbox. Nah, kita masuk di identitinya Marcel itu. Kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Maaf agak lama. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, dimana nanti si PPPoE server ini bisa terhubung ke PPPoE client, dan di PPPoE client ini kita akan menyeting IP DHCP server supaya nanti bisa PC ini bisa untuk berkoneksi, bisa untuk beraktivitas. Aduh, baterainya habis. Loginnya lama. Nah, kita sudah masuk di Winbox. Kita lihat kita sudah mendapatkan IP apa belum. Ternyata kita sudah mendapatkan IP publik, dan kita setting IP firewall netnya terlebih dahulu. Actionnya masquerade, general, channya srcnet, out interface-nya ether 1, apply oke. Kemudian kita coba ping ke 888. Maaf, koneksi saya lemot. Malah, aduh. Nah, sudah berjalan. Maaf, itu sudah.
Nah, sudah berjalan. Kita sudah setting IP firewall-nya, kemudian kita masuk di PBBOE server, kemudian add interface-nya kita ubah menjadi Ether 3. Nah, kenapa Ether 3? Karena untuk menghubungkan PBOE server di sini saya menggunakan Ether 3. Enter 3, kemudian apply, oke. Kemudian kita membuat user di menu secret ini, kemudian add, kemudian namanya kita ubah menjadi misalkan Marcel dengan password 1 2 3 4 1 2 3 4. Kemudian local address-nya saya ini diisi sesuai terserah kalian, misalkan 10 10 10 1. Kemudian remote address ini bisa kita isi sesuai dengan keinginan kita. Ini nanti remote address ini diterima di PBBOE client. Misalkan seperti ini. Saya menggunakan seperti ini, IP seperti ini. 100.1 dan apply, oke. Nah, untuk konfigurasi PBOE servernya seperti ini, kemudian kita masuk di PBOE client. Kita ubah identitinya terlebih dahulu supaya memudahkan kita untuk masuk ke Winbox, karena kita mengetahui identity kita, sistem identity R2. Sudah, kita masuk di Winbox, new Winbox, kita refresh, kita masuk di R2, kita tunggu sebentar. Kita sudah masuk di R2. Juga sudah, kita lihat kita belum mendapatkan IP. Kemudian kita masuk di PBB interface ini, kita add, kemudian PBBOE client, kita masuk di general, kemudian di situ kita interface-nya kita pilih Ether 1. Bentar. Interface-nya kita pilih Enter 1. Kemudian ke layout-nya ini, usernya tadi yang kita buat di PBBOE server, yaitu Marcel, passwordnya 1 2 3 4. Kemudian untuk mendapatkan IP DNS dari si server, use peer DNS ini kita centang. Untuk memastikan usernya betul atau tidaknya, kita masuk di PBBOE server Marcel dengan password 1 2 3 4. Kita lihat
Marcel. Nah, kemudian kita apply. Oke. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita sambungkan. Enter 3, enter 1. Kita tunggu. Nah, sudah terhubung. Kita lihat. Nah, ini running. Running artinya sudah berjalan konfigurasi kita. Kemudian kita lihat sudah mendapatkan IP apa belum. Kita sudah mendapatkan IP dari server yang kita buat tadi. Ini IP-nya. Kemudian kita coba ping 888. Ping 888 atau sama dengan ping internet. Nah, sudah berjalan. Nah, berjalan. Karena untuk ini titik L ini adalah bukti kalau ping kita berhasil. Kemudian kita setting supaya si klien kita PC ini mendapatkan IP dari sini, dari BBOE klien ini, yaitu kita menggunakan perintah. Kita masuk di IP address, kemudian add. Kita buat IP-nya 192 misalkan begini. 252 misalkan gitu. Kemudian interface-nya menggunakan enter 2, apply oke. Dan IP DHCP server DHCP setup ini enter 2. File file kenapa? Karena di IP address-nya sebelum saya kasih prefix. Kita coba ulangi lagi. Nah, database complete successful. Artinya ini sudah berhasil. Kemudian kita IP masuk di firewall. Firewall NAT actionnya masquerade. Kemudian generalnya style-nya assertion NAT. Out interface-nya ini menggunakan BBOE out 1 atau kita apply, kemudian oke. Dan jika sudah, kita coba masuk di GNS3-nya di PC ini. Di PC ini kita masukkan perintah IP DHCP. Perintah ini untuk mendapatkan IP dari si klien, dari si server kita. Nah, kita sudah mendapatkan IP. Ini adalah IP kita. Kemudian untuk pengecekannya kita coba ping 888. Kenapa time out? Ulangi lagi, kita coba ulangi lagi. Nah, berhasil. Koneksi saya susah karena susah, jadi di situ tertuliskan time out. Tapi sebenarnya itu berhasil. Nah, ini berhasil. Kemudian kita coba ping google.com. Nah, kita bisa mengeping Google, artinya konfigurasi kita berhasil. Nah, kurang lebih konfigurasi BBOE tunnelnya seperti yang saya praktekkan ini. Jika ada kesalahan atau kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat membantu pekerjaan atau tugas-tugas yang Anda alami. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan.
Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.